Shalom Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Selamat berjumpa di dalam saat teduh GPDI Soka Lembah Hijau. Pada saat ini saya ingin membawakan tema saat teduh, yaitu hidup untuk melayani. Bapak Ibu Saudaraku, kita akan membaca di dalam Galatia 1 ayat 10. Demikian bunyinya. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Dalam perikop ini, hidup untuk melayani itu sangat menonjol di dalam Kristus. Saya teringat dengan satu pujian, yaitu melayani Tuhan dengan sungguh. Ada dua macam pelayan Tuhan. Yang pertama, hidup untuk melayani. Yang kedua, pelayan yang melayani untuk hidup. Saudara-saudara, tipe pelayan yang pertama adalah hamba Tuhan yang mengerti hari Tuhan di mana ia melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Pelayan Tuhan yang hidup untuk melayani, tidak memperhitungkan untung rugi dengan Tuhan, karena pelayan digerakkan oleh kuasa Roh Kudus. Kita percaya, saudaraku, dan mereka mengerti hari Tuhan, hati Tuhan, dan melayani sesuai dengan panggilan dan karunia Allah. Nah, mereka berusaha untuk menyukakan hati Tuhan, bukan hati manusia, karena mereka adalah hamba Tuhan, bukan hamba gereja yang kita kenal. Inilah arti hidup untuk melayani. Jadi, sepenuhnya kehidupan pelayan Tuhan ini hanya untuk melayani Tuhan dengan sungguh, dengan hati yang bersukacita, dengan hati yang tulus ikhlas untuk melayani Tuhan. Pelayan yang kedua, yaitu melayani untuk hidup. Tipe yang kedua ini menyandang nama sebagai hamba Tuhan, padahal kita tahu mereka adalah pelayan yang profesional, di mana pelayanannya ditentukan oleh keterampilan mereka, bahkan keahlian mereka untuk meyakinkan orang, bukan bahkan gereja. Nah, kita tahu dalam hati mereka tidak ada misi Tuhan dan beban dari Tuhan. Ciri daripada pelayan ini adalah suka menyenangkan hati manusia, takut kehilangan pekerjaannya, selalu hitung untung rugi di dalam pelayanan kepada Tuhan, dan mengandalkan jasa dirinya. Jika gereja kita dilayani dengan pelayan seperti ini, maka saudara-saudara, gereja tidak akan berkembang baik. Gereja akan selalu berpikir secara lambat. Dia selalu memperhitungkan hitung-hitungan dengan Tuhan, apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah dikerjakan, tanpa dia mempunyai hati yang sukacita, tanpa dia mempunyai hati yang tulus ikhlas untuk melayani Tuhan. Sebab mereka tidak mengerti apa artinya pelayanan rohani, dan mereka juga tidak mengerti pengalaman rohani ketika membutuhkan pertolongan daripada Roh Kudus. Saudara-saudara, agar setiap kita tetap hidup benar dan menjadi hamba Tuhan yang dipanggil untuk melayani Dia, yaitu hidup bagi Dia dan hidup untuk melayani Dia. Sekarang pertanyaannya gini, manakah saudara? Apakah termasuk hidup
saudara untuk melayani Tuhan atau melayani untuk hidup? Mari saudara-saudaraku, kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan, yaitu hidup untuk melayani Dia, bukan melayani untuk hidup. Kalau kita hidup untuk melayani Dia, kita mempunyai sukacita yang dari surga, hati yang penuh ikhlas, hati yang selalu memuji memuliakan nama Tuhan, karena kita tahu Dia Allah yang sudah menyertai kehidupan kita. Kita tidak bisa membalas dengan apapun, yaitu dengan kehidupan kita untuk melayani Dia lebih sungguh lagi. Kalau melayani untuk hidup, kita tidak mempunyai hati yang tulus ikhlas dengan Tuhan. Kita selalu memperhitungkan untung rugi dalam pelayanan kita. Tetapi biarlah hidup kita untuk melayani Tuhan dengan sungguh, yaitu dengan sukacita, damai sejahtera yang dari Tuhan selalu melingkupi kita. Tulus ikhlas, tubuh jiwa roh kita, biarlah kita persembahkan untuk kepujian, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Inilah saudaraku, renungan yang singkat ini biarlah boleh memberkati kita semua. Haleluya, haleluya, amin.